Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang pesan penting semesta untuk kehidupanmu di akhir bulan Juli 2023. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di akhir bulan Juli, dan dimohon untuk kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang pesan penting semesta untuk kehidupanmu akhir bulan Juli 2023. Wow, ada the sun dan the sun reverse. Kemudian di sini ada ten of sword dan ten of sword reverse. The sun energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius, dan sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di the sun reverse dan ten of sword reverse ketika disinkronkan, terbaca bahwa semesta memberimu pesan untuk di akhir bulan Juli ini, kalau bisa ya, kamu harus bisa benar-benar berupaya menjaga keutuhan, keharmonisan, keguyupan, dan kerukunan dalam energi keluarga di sini. Sebisa mungkin untuk menjadi seseorang yang lebih mau menekan ego, menekan amarah, ya, dan sebisa mungkin menjadi seseorang yang berupaya untuk benar-benar merangkul keluarga dengan amat sangat baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena entah kenapa ada potensi tentang kekecewaan, kesedihan, pengkhianatan, percekcokan, atau ke-overthinkingan kamu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Dan untuk meminimalisir agar itu tidak terjadi, maka seperti yang saya sampaikan tadi, upaya kamu dalam menjaga ini harus bisa lebih ekstra. Upaya kamu untuk mampu menahan ego amarah ini juga harus bisa lebih ekstra. Begitu. Ya. Dan satu hal juga, jangan banyak baper. Jangan banyak baper ketika misalkan ada seseorang atau beberapa orang yang itu kaitannya keluarga, bisa pasangan, bisa anak, bisa saudara, bisa orang tua, ya. Ketika berbicara sesuatu dan itu kurang berkenan di hati kamu, kamu jangan begitu yang terlalu baper, jangan begitu yang overthinking, jangan begitu yang berlebihan dalam menaruh dendam gitu loh. Jadi dianggap santai saja. Bebaskan diri kamu, merdekakan diri kamu dengan cara menjadi seseorang yang lebih mampu untuk menerima dengan baik, menerima dengan lapang, dan terus mengupgrade diri kamu ke hal yang positif. Begitu. Jadilah penghangat di keluarga kamu, jadilah pelindung di keluarga kamu. Itu sih poinnya. Kemudian ada two of sword dan two of sword reverse. Sword energi dari elemen udara, lagi-lagi elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di two of sword reverse, bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya memang pesan penting semesta untuk kamu. Bagi yang ketarik di pembacaan ini, di sini sebaiknya kamu mampu untuk memblok diri kamu dari hal-hal yang toksik.
Ya, kamu harus mampu memblok diri kamu dari hal-hal yang kurang penting. Kamu harus pasang tembok tinggi di diri kamu terhadap sesuatu hal yang negatif di sini. Ya. Entah kenapa di Two of Swords yang reverse ketika disinkronkan dengan pembacaan sebelumnya juga di sini terbaca bahwa kamu harus punya waktu untuk dirimu sendiri, kamu harus me time dengan dirimu sendiri, kamu harus bisa untuk benar-benar memberi ruang kepada dirimu untuk beristirahat di akhir bulan Juli. Kenapa? Karena terbaca di masa Juli ini banyak hal yang kamu tanggung, banyak hal yang menjadi tanggung jawab kamu, kewajiban kamu, beban kamu, dan banyak hal yang kamu pikirkan. Itulah kenapa di akhir bulan Juli kamu butuh waktu untuk merefresh, kamu butuh waktu untuk penenangan, kamu butuh waktu untuk menyendiri juga gitu loh di sini. Ya, bagi yang resonan. Kemudian ada Nine of Cups dan Nine of Cups reverse. Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Nine of Cups yang reverse bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya di akhir bulan Juli ya, pesan penting sebaiknya kamu jangan terlalu berharap dan menunggu sesuatu hal yang memang itu tidak jelas, tidak pasti di kehidupanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa hal yang nanti akan sedikit membuatmu merasa kecewa, terutama dalam hal asmara. Akan ada beberapa hal yang setidaknya nanti berpotensi membuat kamu merasa bersedih, atau kamu akan menangis, atau kamu akan merasa ragu dengan pilihan kamu, atau dengan seseorang yang sekarang ini bersama dengan kamu dalam hal asmara bagi yang punya pasangan. Ya, jadi untuk mengantisipasi itu semua bagi yang resonate, jadilah seseorang yang lebih menjalani segala sesuatu dengan tujuan yang jelas, dengan upaya yang jelas, dan jangan terlalu berlebihan dalam segala hal, terutama dalam hal asmara di sini. Jalani, nikmati secara sewajarnya gitu loh. Ya. Gitu. Dan lebih ke arah komitmen sih, komitmen ke dirimu sendiri, komitmen kepada tujuanmu, dan komitmen kepada asmara yang memang asmara itu adalah asmara yang stabil. Ingat, komitmen kepada asmara yang stabil, begitu. Kemudian ada Seven of Swords dan Seven of Swords tegak lurus, sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Seven of Swords tegak lurus terbaca bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwa ada pesan penting tentang proses perjalanan kamu di masa sekarang sampai dengan akhir bulan Juli. Ini benar-benar menguras energi, menguras pikiran, karena entah kenapa kamu akan banyak sekali merasa bahwa segala sesuatu yang kamu jalani ini benar-benar butuh upaya keras, butuh kerja keras, dan itu hampir membuat kamu amat sangat terstreskan gitu loh ibaratnya ya. Tapi nggak perlu khawatir di sini, yang perlu kamu mengerti dan pahami dari pesan semesta tersebut bahwasannya di bulan Juli atau di masa akhir bulan Juli 2023 ya, kamu cuman butuh untuk bisa lebih memprioritaskan mana sesuatu hal yang penting yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Kamu harus bisa memanage segala sesuatu dengan baik agar perjalanan kamu di sini lebih terlancarkan, dan kamu bisa untuk benar-benar lebih mementingkan hal-hal yang memang penting di sini. Jangan memaksakan sesuatu hal yang memang itu di luar dari kapasitas kamu di sini. Ya, begitu. Dan lebih banyak untuk berhemat juga dalam segala hal, karena entah kenapa banyak hal yang kamu pikirkan dan banyak hal yang membuat kamu kepikiran karena tanggung jawab, karena kewajiban gitu loh di sini. Ya, jadi lebih banyak berhemat agar segala tanggung jawab dan kewajiban bisa tercoverkan dengan baik, begitu. Dan tujuan kamu dalam segala sesuatu yang ingin kamu capai bisa tercapai dengan baik ya.
Ada Ace of Wands dan Ace of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Ace of Wands reverse ya. Di Ace of Wands yang reverse terbaca bahwa pesan semesta untuk kamu di akhir bulan Juli di sini ada potensi besar di mana kamu sebaiknya harus bisa untuk lebih mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Kadangkala juga sebaiknya menikmati hasil dari kerja kerasmu selama ini, hasil dari kesabaranmu selama ini, dengan cara pendamaian, dengan cara pengadaptasian dengan baik terhadap dirimu, terhadap tujuanmu, dan lebih mensyukuri apa-apa yang masih kamu miliki, apa-apa yang masih tersisa dalam hidupmu di sini. Begitu. Ya, di Ace of Wands yang reverse, jadilah orang yang tulus. Jadilah orang yang tulus dan juga jadilah seseorang yang sebaiknya juga di sini ngikutin intuisi atau kata hatimu. Ya, walaupun tidak semuanya untuk kamu ikuti, tapi sebaiknya lebih peka terhadap jiwamu, perasaanmu, keinginanmu, intuisimu di sini. Begitu, ya. Kemudian ada King of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di King of Pentacles reverse disinkronkan dengan The Sun yang reverse. Bagi yang resonate di sini terbaca bahwa akhir bulan Juli ada pesan di mana pesan itu berkaitan dengan kondisi uang, finansial, pekerjaan, atau bahkan karir yang menunjukkan bahwa hati-hati. Hati-hati dalam mengeluarkan uang, hati-hati dalam berbisnis, hati-hati dalam bekerja sama, hati-hati dalam mengeluarkan uang yang jumlahnya cukup besar, hati-hati dalam pembelian. Apapun itu, kamu harus lebih banyak untuk lebih meng-cross-checkkan segala sesuatu dengan baik dan dengan benar, dan jalani apa-apa yang menjadi pekerjaan kamu ketika itu kaitannya dengan pekerjaan yang menghasilkan uang. Jalani secara baik, jalani secara rileks di sini dengan kepala yang dingin, dan jangan terlalu ceroboh dalam segala keputusan dan jangan terlalu terburu-buru dalam segala hal. Kenapa? Karena ada potensi tentang sesuatu yang mengecewakan kamu di akhir bulan Juli, dan ini berkaitan dengan uang, pekerjaan, karir, atau bahkan finansial, atau bahkan kekecewaan terhadap salah satu dari keluarga kamu, dan itu ada kaitannya dengan uang juga gitu loh di sini. Jadi lebih berhati-hati saja ya. Dan juga lebih dewasa aja, serta lebih teliti, itu intinya ya. Ada The Magician dan The Magician reverse. The Magician energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di The Magician yang reverse disinkronkan dengan Ten of Swords reverse terbaca bahwa di akhir bulan Juli ada pesan untuk kamu. Pesan ini berkaitan dengan kondisi di mana selain kamu harus berhati-hati, kamu pun harus waspada terhadap segala sesuatu dan terhadap segala hal yang berkaitan dengan seseorang, baik itu di masa lalu atau di masa sekarang, yang pernah mengecewakan, yang pernah memanipulasi, yang pernah menyakiti, di mana kamu tidak mudah untuk menerima mereka kembali dalam komitmen, tapi kamu tetaplah jadi seseorang yang pemaaf. Begitu. Sakit hati, kekecewaan memang itu kamu rasakan, tapi sebaiknya jadilah pemaaf dan jadilah orang yang waras, jadilah orang yang sadar bahwa ketika berkali-kali kamu tersakiti, terhianati, termanipulasi, kamu tidak mudah lagi untuk dijatuhkan dalam posisi itu yang berkali-kali. Begitu ya. Kemudian ada Four of Swords dan Four of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Four of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Two of Swords reverse terbaca bahwa
Di akhir bulan Juli ada pesan juga untuk kamu, untuk bagaimana kamu harus bisa punya mental yang kuat, punya keberanian untuk mengatakan stop dan untuk beraction secara tegas, mengatakan tidak, bertindak dalam penuh keyakinan untuk mengakhiri segala sesuatu yang memang itu toksik. Ya, karena ini kayak terklarifikasi bahwa ketoksitan dalam hidupmu amat sangat banyak dan kamu harus punya keberanian, punya mental yang kuat untuk mengakhiri itu semua. Apalagi bagi kamu yang terkoneksi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketoksitan, kamu harus berani untuk menyadarkan dirimu bahwa kamu akan tetap oke di masa depan ketika kamu berani mengambil keputusan membatasi diri dari ketoksitan, atau kamu berani mengambil keputusan meninggalkan ketoksitan tersebut. Apapun situasinya. Ya, apapun situasinya di sini. Baik itu situasi dalam hal asmara, rumah tangga, atau keluarga, atau pertemanan, atau pekerjaan gitu. Tapi kamu juga harus bisa lebih memfilter dengan baik dari apa yang saya sampaikan tadi. Begitu ya. Kemudian ada energi Nine of Swords. Wow, energi Sword cukup mendominasi ya. Lagi-lagi Sword, energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Nine of Swords tegak lurus, disinkronkan dengan Nine of Cups reverse. Bagi yang resonate, di sini terbaca bahwa pesan penting semesta untuk kamu, sebaiknya kamu harus bisa lebih memperhatikan kesehatan. Pola tidurnya dijaga. Ya, pola makannya dijaga. Dan apa-apa yang kamu konsumsi harus kamu pastikan sebaiknya itu memang dibutuhkan oleh tubuhmu, oleh kesehatanmu di sini. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang bahagia, dengan hati yang penuh ikhlas. Ya, simpelnya lakukan segala sesuatu menggunakan hati, menggunakan cinta, senangi apa yang kamu lakukan dengan baik di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di akhir bulan Juli bagi yang resonate, potensi besar sebagian dari kamu kayak akan kehilangan gairah akan hidup, kehilangan gairah akan makan di sini. Jadi itulah kenapa kondisi kamu dalam pola sehat amburadul gitu loh di sini. Ya, cintai dirimu sendiri. Jangan banyak mikir yang berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. Ya, ada the devil reverse, the devil energi dari Capricorn. The devil yang reverse disinkronkan dengan Seven of Swords tegak lurus, terbaca bahwa pesan penting semesta untuk kamu, kebahagiaanmu, hidupmu di sini, janganlah mudah untuk tergoda terhadap segala sesuatu yang itu berkaitan dengan kesenangan-kesenangan sesaat yang memang itu ada pengaruh negatif di dalamnya. Ya. Dan jangan mudah tergoda dalam bujuk rayuan ke hal-hal negatif, perlakuan negatif, action negatif, atau hubungan yang negatif, atau circle yang negatif. Ingat, kamu punya keputusan yang penting dalam hidupmu, di mana keputusan itu adalah sebagai kunci awalmu menuju masa depan. Jadi apa yang kamu lakukan di masa sekarang itu adalah sebagai langkah kamu untuk ke depan. Itulah kenapa dari pesan semesta dalam segala perjalanan dan proses hidupnya kamu di sini, kamu harus bisa untuk mengontrol diri. Untuk tidak mudah tergoda dan tidak mudah untuk terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Baik terpengaruh atau tergoda terhadap objek yang negatif atau terhadap manusia yang negatif yang berusaha untuk mengajak kamu ke hal tersebut gitu loh. Ya. Ada Five of Pentacles tegak lurus, Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn.
Di Five of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Ace of Wands yang reverse. Bagi yang resonate, di sini terbaca bahwa pesan penting dari semesta untuk kamu harus memahami dirimu bahwa di akhir bulan Juli kamu punya banyak sekali pengeluaran. Maka lagi-lagi terklarifikasi bahwasannya kamu harus lebih banyak untuk memanage segala hal yang berkaitan dengan pengeluaran kamu dengan baik. Ya. Dan kamu harus bisa untuk mengatakan stop terhadap hal-hal yang tidak penting, terhadap hal-hal yang negatif di sini. Karena entah kenapa di akhir bulan Juli di sini kayak kerja keras, usaha keras kamu benar-benar maksimal, tapi apa yang kamu peroleh kurang maksimal di sini. Kenapa? Karena ada ketoksitan di dalamnya. Ya, jadi berpikirlah lebih cerdas, bertindaklah lebih cerdas, dan juga bekerjalah secara lebih cerdas di sini bagi yang resonate. Mohon maaf ya. Ada Eight of Swords dan Eight of Swords reverse sword, energi elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Di Eight of Swords reverse disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua. Bagi yang resonate di sini terbaca bahwa di akhir bulan Juli titik poinnya adalah tentang bagaimana kamu harus bisa mengontrol diri, mengolah segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi kamu dengan baik di sini, dan bisa untuk lebih bijaksana lagi dalam berpikir dan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena entah kenapa banyak hal yang membuat kamu merasa tertekan, banyak hal yang membuat kamu merasa khawatir, banyak hal yang membuat kamu di sini kamu merasa kayak ragu terhadap sesuatu hal. Kenapa? Karena memang lagi-lagi banyak hal yang kamu pikirkan, banyak hal yang kamu inginkan juga. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu itu punya proses, butuh proses, dan kamu harus menikmati proses itu. Tapi kamu juga harus menjaga kewarasan dalam diri kamu dalam segala hal, terutama dalam segala sesuatu yang sekarang ini sedang kamu perjuangkan. Ya, percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu, percaya pada dirimu sendiri, percaya pada usaha kamu sendiri, dan juga percaya tidak hanya sekedar percaya, tapi harus diimbangi dengan usaha dan langkah yang baik. Itu intinya. Ya, jangan patah semangat, jangan menjadi orang yang sombong dengan cara tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tapi jadilah orang yang benar-benar di sini terus menggali segala sesuatu ketika itu memang baik, agar setiap langkah kamu lebih bisa terarah, terkontrol ke hal yang lebih baik, begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.